Charger aku ketinggalan lagi. Kita laptop. Baik lagi. I'm not that easy to tame. It's just see me in the days lights on my tears turn to ice. That's as sweet as escape. Every time I feel you keep singing, I might stay through the night. But you get out, get out. Chop, I'm touching my nose, I know I'm good with you. If you run out, let's be done. That's okay. Shit that you like. So come on with me, run up, jump, deal. Watch me running up the place. I'm already starting and my girls are on the way. Deal. Watch me up in up the place. Wanna see you pumping, baby, bounce to the best. I get out insane. I ain't gotta explain it. I'm with all of my sisters. Got it going insane. You know we on a mission. No breaks, yeah. Breaking out this system. Breaking out this cage, yeah. You're getting out. It's it. Somebody to my good shit. That's my kind of yeah. So I think you are. I'm not gonna spice up your life. You know that the shit that you like. So come on, let me run up, jump. It's not sad. I was ready to was on the way. Watch me open up the place. Wanna see you pumping, baby, bounce it to the bass.别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我是阿硕，茶具在眼幕下笔，直接给我4个字算大展宏图，大师亲手提笔字，大展宏图，翻来翻在办公室，大展宏图，员工都点头，有料。鸿运不能总是当头，因为干扰。他说要玩就要玩得大，玩得大点。谁穿越大老甩做得下，养下宠物。得罪小人没关系，得罪君主看不起。世上君子不贪非得得罪了大队。黑灰蓝白道义有道，逆流才会水涨船高对。爱财如命的人没有一好错。我说是对兄弟，不是扑戏。戏老安吃弱面，天老天天有面。三老拿把双子爱上剑，只要谋革命。人太沉迷收米，人妻软过玻璃。江湖总是形形色色，谁还没点够变？一个二个，他说喜欢看风景。弯老见我讲，街头中无道飞跳。弯老要没钱也得后面稳。盘低劳力士还是 AMG？ 道有道啊，是强大的道。别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我是阿硕，茶具在眼幕下笔，直接给我4个字算大展宏图，大师亲手提笔字，大展宏图，翻来翻在办公室，大展宏图，员工都点头，有料。
永远不能总是当头，因为洗头混着溜溜大顺便威哥，细心乐就早被套进我的河，地米花是我的 cat 枫叶乐，今人也回个白去新的白云池农家乐，太平怪气餐厅搬了白电气上还在这，忽然幻想鞭炮沫子上拉店的外卖盒，路上买个酒叶鸡火锅里烫个娃娃子的宵夜来自大排档，我们却被人当到排骨弄，以为我敢去鱼 gram 时间的我 stand 头个就会对到佢阿媽都唔認得，喺珠江水當三就要這波同飲涼茶，生娃洗不動啊！我們這個潮天色的海印大過 CD 上突然被 Zem Spa 游泳池水必須夠乾淨，這是潛規則，老子傲絕不會變味，不少包夾紅米點追着吃的蹭，絕對是的結束不帶紅口，流着眼淚，但別墅裡面唱 K， 水池裡面飲龍魚。我送他說茶具和研磨蝦餅，直接給我10個字算大展宏圖，大師親手提筆字，大展宏圖，搬來搬在辦公室，哎，大展宏圖，員工都點頭，有料。鴻運不能總是當頭，因為Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi. Baik. Seru sekali ya. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Pagi. Wah, seru banget saya sampai dalam bagian ngomong. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara kita pada hari ini. Sales Strategy Summit 2026. Kita kasih applause dulu dong buat acara kita hari ini. Wow, seru banget ya, seperti biasa setiap tahunnya Sales Strategy Summit selalu hadir untuk kita semua yang ada di sini untuk belajar hal-hal baru terkait sales tentunya ya. Dan tema kita pada hari ini sangat spesial, yaitu Sustainable Through an Unexpectable Season gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Saya juga mau tahu dulu dong semuanya, ada yang dari Jakarta, tentunya pasti ada ya. Boleh dong kita kasih jempolnya. Ada mungkin yang dari Bandung, dari Palembang mungkin. Wah, belum dari Taiwan pun hadir, dari Bogor, Jawa Timur, Kendari, luar biasa ya. Selamat datang semuanya, senang sekali saya Cecilia bisa menemani teman-teman semua hari ini untuk belajar bersama para master-master kita nih sales ya. Dan hari ini tentunya kita akan belajar dan juga ada beberapa peraturan nih yang harus saya bacakan selama sesi kita berlangsung. Nah, izinkan saya untuk share screen dulu sebentar untuk menunjukkan apa aja sih aturan main kita pada hari ini supaya kita bisa mengikuti sesi ini dengan tertib tentunya ya. Nah, sudah terlihat ya layarnya ya. Nah, saya akan bacakan beberapa peraturan kita pada hari ini. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, mohon kameranya selalu diaktifkan supaya suasana belajar kita terus menyenangkan nih sampai akhir dan saling mendukung. Karena kita kadang-kadang nggak tahu nih kalau misalnya kamera yang nggak aktif, teman-teman mungkin sibuk sama yang lain gitu. Dan mudah-mudahan kita lebih engage dengan kita menyalakan kamera. Seperti itu ya. Dan yang sudah memiliki virtual background, feel free untuk digunakan sehingga bisa lebih rapi nih belakangnya, kelihatannya lebih cantik seperti di belakang saya ini gitu ya. Karena sudah disiapkan oleh panitia 3 jenis virtual background yang bisa teman-teman gunakan. Dan yang ketiga, ada banyak hadiah tentunya nih dari para mentor selama sesi kita berlangsung. Dan juga foto bersama di akhir acara nanti, kita akan foto bersama supaya kita bisa muncul nih wajah-wajahnya di mungkin slide-nya Coach Hendik, Coach Chandra, Coach, wah banyak lagi hari ini kita akan ketemu sama 5 coach ya. Dan berikutnya jangan lupa juga teman-teman untuk bisa menyiapkan catatan dan alat tulis supaya bisa mencatat tentunya hal-hal penting yang akan disampaikan oleh mereka semua ya. Dan untuk rekan-rekan sekalian, mohon perhatian juga untuk selama sesi berlangsung, jika ingin memberikan komentar, mungkin
untuk lebih berhati-hati lagi, jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif atau berhubungan dengan sara gitu ya. Baik, rekan-rekan kalian, kita lanjut sedikit untuk agenda kita pada hari ini tentunya yang sudah ditunggu-tunggu ya. Ini dari beberapa minggu yang lalu sudah terlihat mungkin ada wajah-wajah familiar kita. Nah, ini sesi kita ya. Dari jam 9 sampai dengan jam 10.30 kita akan bertemu dengan Coach Gregorius Chandra dengan temanya hari ini yaitu apapun kerjamu, kamu itu jualan. Wah, ini seru banget ya. Apapun pekerjaannya yaitu jualan, bener juga nih. Nah, nanti setelah itu kita juga akan menyaksikan siapa lagi kalau bukan Pak James Gui yang sudah pastinya ditunggu-tunggu semua orang di sini juga. Pak James Gui akan hadir bersama kita di jam 10.30 sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan setelah itu kita akan ada break di jam 12 sampai dengan jam 1 dan mohon rekan-rekan untuk kembali hadir tepat waktu karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya dengan Bapak Suprapto Cuaca yang akan membawakan tema kita pada pagi hari ini yaitu cara mendapatkan jawaban ya dalam penawaran. Nah, buat yang sering ditolak atau mungkin beberapa kali belakangan dapat penolakan terus nih wajib banget nih stay tune sampai di siang hari nanti ya. Dan setelah itu ada juga di jam 14.30 sampai dengan jam 4 sore dengan tema The Bounce Back Advantage itu ada Coach David Cokro Raharjo yang akan juga datang bersama kita hari ini. Dan terakhir, siapa lagi kalau bukan Coach Hendy Lianto yang akan hadir bersama kita di jam 4 sampai dengan jam 17.30 kurang lebih jam setengah 6 nanti ya. Dengan temanya More Sales with AI. Nah, ini yang paling kekinian banget kayaknya ya. Pasti semuanya sudah mulai familiar dengan kata-kata AI dan bagaimana sih kita menggunakannya untuk sales. Nanti Coach Hendy akan memberitahukan cara-caranya kepada kita gitu ya. Nah, selanjutnya nih sedikit promosi untuk rekan-rekan sekalian yang belum mungkin mengupgrade untuk menjadi VIP. Yuk cepetan di-upgrade karena masih ada waktu nih. Hanya dengan mengupgrade 210.000, rekan-rekan akan mendapatkan kurang lebih value bonusnya sebesar 7.250.000. Ada macam-macam banget nih. Ada cheat sheet dari Coach Hendy, ada juga coaching session dari Maxwell Certified Coach, terus juga ada ebook dari Coach Gregorius Chandra, dan masih banyak lagi ya teman-teman bisa lihat sendiri di layar ini. Nantinya teman-teman akan dapatkan semua itu hanya dengan menambahkan 210.000 gitu ya. Nah, seperti udah nggak sabar tentunya karena sudah jam 9 pagi hari ini. Supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin saya langsung memperkenalkan narasumber saya yang pertama, yaitu tentunya di sini sudah hadir Coach Gregorius Chandra, Certified Professional Coach, yaitu Coach Chandra kita panggilnya ya. Selamat datang Coach Chandra. Salam Selamat kenal dari kita pagi, semua. makasih Kak Cecil, teman-teman semua, pagi semua. Nah, selamat pagi. Saya akan membacakan sedikit mungkin Pagi, tentang Coach Coach. Chandra ya. Coach Chandra adalah seorang public speaker, corporate trainer, sales, and juga marketing coach nih. Bisa dilihat di sini sudah banyak sekali klien-kliennya Coach Chandra dari mulai otomotif, property, consumer goods, BUMN, government sector, telecommunication, finance sector, industri, dan masih banyak lagi tentunya yang menjadi kliennya Coach Chandra. That's why kita beruntung sekali nih berada di sini karena bisa mendengarkan Coach Chandra 1,5 jam ke depan nih. Jangan lupa siapkan catatannya teman-teman ya. Baik, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada Coach Chandra. So, Coach Chandra, the screen is yours. Thank you Kak Cecil, selamat pagi semua. Saya waktunya pendek sekali sama teman-teman, cuma 1,5 jam. Jadi 1,5 jam kita benar-benar akan maksimalkan bagaimana membantu teman-teman bisa meningkatkan jualan. Yang oke tolong tulis, oke dong di chat. Jadi kita akan interaksi juga di chat. In this economy gitu loh, ya. Berapa tahun kemudian? Oke. Nah, teman-teman, ada 3 penentu keberhasilan seorang sales, ya. Jadi kita ngumpul semua hari ini acara luar biasa Coach Hendy ya, Sales Summit. Saya wow banget Kak Cecil ya, 1.000 orang lebih bergabung dan luar biasanya bahkan ada yang dari Thailand ya, Taiwan ya tadi ya Kak Cecil ya. Betul Berarti sekali. ya berarti habis ini saya kalau ditanya saya udah masuk kategori pembicara internasional, ya kan? Betul. Yes, karena ada yang dari Taiwan, dari manapun. Jadi ini sesi hari ini adalah sesi internasional. Nah,
kita semua kumpul hari ini kan tujuannya adalah bagaimana meningkatkan yang namanya sales gitu ya. Nah, ada 3 hal yang menentukan keberhasilan seorang sales, yaitu mindset atau pola pikir, yang kedua adalah skill set atau kemampuan jualan, yang ketiga adalah tools yang mensupportnya ya. Jadi saya pengen survei dulu dong, kita sambil interaksi. Kalau buat teman-teman nih, yang paling menentukan keberhasilan jualan itu apakah pola pikir atau mindset, atau skill set, atau tools? Boleh tolong tulis di chat nggak? Kita sama-sama lihat nih. Ya, Saya ada kasih Pak. waktu 1 menit, tulisin aja. Ya, kalau buat Anda nih yang paling menentukan keberhasilan jualan itu yang mana? Antara mindset, skill set, dan tools. Ya. Kak Cecil, kita kasih waktu sebentar, kita kasih chatnya jalan, kita lihat Ya. ini kita sambil Di survei dialog. singkat boleh ya? Ya, silakan yuk teman-teman, Bapak Ibu semua, silakan. Silakan, Anda Kalau tuliskan. Jadi saya akan Bapak Ibu. menggunakan chat juga untuk kita bisa berinteraksi. Karena kalau suruh ngomong semua 1000 orang ya nggak bisa. Jadi kita pakai chat jauh lebih mudah ya. Yes, nah ini udah banyak yang jawab nih Oke, Coach, ada banyak. yes, udah Mindset mulai banyak katanya. berjalan ya. Oke, nah dari tadi 2 yang kita lihat selalu mindset dan skill set, mindset dan skill set. Ya, saya bahkan belum ada yang ngelihat tools gitu loh ya. Nah, jadi bahkan kalau saya nggak salah lihat nih, Kak Cecil setuju nggak? Jauh lebih banyak tools mindset daripada skill set. Dari tadi Setuju nih yang sih. muncul gitu mindset terus gitu Betul, loh. betul. Kelihatannya Ya, banyak dia yang setuju banyak tools mindset ya. mindset. Oke, ya. Pantesan lahan kerja motivator nggak pernah habis gitu kan. Jadi, oh kalau jualan lemah ya cukup dikasih motivasi aja mindset gitu loh. Masalahnya teman-teman, hidup real itu ketiganya sama penting. Ya. Jadi kita nggak bisa cuma salah satu. Ketiga pilar itu semuanya mesti ada. Tapi kalau urutan, yes, urutannya selalu dimulai dari mindset. Kenapa? Simple. Karena untuk skill set dan tools itu berlaku asas SPBU. Ya, saya ngajak ngobrol Kak Cecil untuk mewakili teman-teman boleh ya? Karena kalau saya tanya satu persatu Boleh kan nggak cukup dong. waktunya ya. Kak Boleh, Cecil, saya siap kenapa selalu membantu. mulainya dari mindset? Kenapa saya katakan kalau penting tiga-tiganya sama penting nih? Kalau penting tiga-tiganya sama penting. Tapi kalau urutan kenapa selalu mulai dari mindset? Karena kita mulai berpikir dari kepala dulu nih Coach, baru nanti turun ke bawah. Bener nggak Yes, sih? itu true. Nah, penjelasan simpelnya juga sama simpelnya adalah karena untuk skill set dan tools berlaku asas SPBU, yaitu kita mulai dari nol gitu loh. Artinya teman-teman, belum ada orang yang lahir dengan bakat jualan. Oke, karena skill set adalah hasil pembelajaran. Tools adalah bagaimana menerapkan hasil pembelajaran. Jadi sampai hari ini nih Kak Cecil, saya kalau nengokin teman lahiran atau saudara lahiran, sejauh yang saya tahu semua bayi yang saya ketemu lahir yang menangis gitu loh. Saya belum pernah ketemu bayi lahir langsung menawarkan, nggak ada kan. So, jualan itu dimulai dari mindset. Nah, mindset jualan itu apa? Mindset yang pertama, kita melakukan apapun, sebenarnya kita jualan. Itu yang menjadi judul saya hari ini. Kenapa? Karena jualan tidak terkait hanya produk dan jasa. Oke? Ide, konsep, gagasan, jualan bukan. Oke. Kak Cecil, nanti sore kalau acara Sales Summit udah selesai, kita dining yuk, makan steak mau nggak? Aduh, aku lagi nggak makan daging, coach. Aku vegan. Aku makan salad aja boleh nggak? Itu jualan nggak, Kak Cecil? Jualan. Itu adalah menawarkan ide, konsep, gagasan. Benar nggak? Benar. Oke, jadi teman-teman, karena apapun yang kita lakukan dalam hidup kita jualan, ya berarti ini sebuah profesi yang kalau sesuatu layak dikerjakan sebaik mungkin gitu loh. Jadi kita ketemu orang itu kita bukan jualan produk atau jasa, tapi kita lagi membahas ide, konsep, gagasan. Produk dan jasa adalah tools untuk mengatasi bagaimana ide, konsep, gagasan itu bisa menyelesaikan problem. Makanya materi jualan saya namanya adalah solution oriented selling. Jadi pahami dulu nih teman-teman, kita tidak pernah kalau ketemu orang bahas produk atau jasa. Jadi jangan memulai ketemu orang dengan
tahukah Kak Cecil, produk saya ini, jasa saya ini. Ya, jadi jualan tidak dimulai dengan produk dan jasa yang kita miliki. Jualan itu dimulai dengan apa yang jadi problem customer, bagaimana kita bisa menjadi tools untuk mengatasi problem tersebut. Itu mindset pertama. Jadi saya akan berangkatnya dari mindset, lalu pelan-pelan ke skill set, dan nanti tools, dan seperti kata Kak Cecil akan ada banyak hadiah atau bonus dari mentor, jadi stay tune ya. Nah, yang kedua ya, coba Anda lihat nih, saya minta dibantu, Ham, tolong di next slide-nya ya. Oke, ini kondisi real ya. Ini saya sebutnya tragedi Cikarang. 25.000 orang lebih ya memperebutkan cuma lowongan 2.500 lowongan. Itu sampai pukul-pukulan, tendang-tendangan ya, Anda bisa cek di YouTube ya, Anda bisa cek di berita detik ya. Ini Kak Cecil sebenarnya membuat saya, bahkan saya nggak pernah nulis buku selama ini, sampai saya tulis sebuah buku yang namanya Sales No Way ya, mindset. Yang Anda kerjakan hari ini itu adalah pekerjaan impian yang orang coba dapatkan. Nah, jadi bayangkan teman-teman, saya pengen membuka pikiran dulu nih. Segitu banyak orang cari kerja susah ya, tapi lowongan kerja jualan itu di dalam radius 5 km sekitar kita itu nggak pernah ada habisnya loh. Coba Anda cek semua showroom mobil, pasti walk-in interview nggak buat sales ya. Semua kantor broker properti, walk-in interview nggak buat sales ya. Lalu semua kantor otomotif agents ya, walking interview nggak buat sales. Nah, coba saya pengen dapat masukan dari Anda, tolong ditulis di chat. Bener nggak bahwa lowongan jualan itu kalau Anda punya kompetensi jualan itu dimanapun lowongannya ada? Coba Wah, ya, langsung banyak saya yang pengen lihat jawab chat nih. sebentar. Betul katanya Nah, bahkan ada coach. yang menjawab langsung, betul. Kenapa saya jadi ingat yang dari Malaysia itu ya? Betul, Oke. setuju katanya coach. Yes, jadi teman-teman, jualan itu adalah profesi yang nggak pernah ada habisnya. Bukan orang susah cari kerja, orang cuma memilih untuk tidak kerja jualan karena dipikir jualan itu aduh gue nggak banget deh. Nah, ini mindset yang pertama adalah Anda harus punya kebanggaan diri dulu sebagai sales. Gimana bisa sukses jadi sales kalau nggak punya kebanggaan diri? Nih, saya coba ngajak ngobrol ya. Bro Abdul Aziz. Nah, di layar saya ada Bro Abdul Aziz nih. Boleh tolong nyalain nggak? Halo, pagi Pak Chandra. Yes. Saya asumsi kalau ikut acara Sales Summit berarti profesinya sales dong? Iya, betul. Kerjanya di mana? Aku tech sales. Sorry? Tech sales, B2B. Oh, B2B ya. Oke. Ya. Nah, ini benar nggak? Bahkan banyak orang profesi sales kalau ditanya kerja di mana, loh yang disebut pertama nama perusahaannya gede ya. Kalau kerja di perusahaan gede yang disebut misalnya ditanya kerja di mana? Oh, di Bank Mandiri. Wah, kenceng tuh ya nyebutnya ya. Sebagai apa? Sales. Apa? Iya. Sales. Ngomongnya jadi kecil tuh. Ya. Apa sorry nggak dengar? Sales. Ya, bahkan kartu nama minta sama HR, cetaknya jangan sales eksekutif, marketing dong. Nah, sering tuh ya. Oke. Jadi bangga banget tuh kalau kartu nama marketing eksekutif, pokok jangan tulis sales. Ya. Bro Abdul, saya bahkan pernah ketemu orang kartu namanya tulisannya Field Force. Field Force. Saya sampai bingung ini spin outnya film Star Wars kali Field Force gitu loh. Ya. The field force ya, Coach. Yes, jadi saya begitu lihat kartu namanya saya pengen ngomong May the Force be with you dong kalau gitu ya kan. Ya, dia Field Force kok gitu loh. Ya Anda pengen aja. Kalau Anda tidak bangga jadi sales, gimana bisa ketemu berbagai coach hebat? Saya buka dengan satu pemikiran dulu. Apapun yang kamu kerjakan dalam hidup, kamu jualan. Jadi kalau ditanya orang sebagai apa ya katakan aja dengan simple. Saya sales.
ada masalah. Saya bisa menghidupi keluarga dengan nyaman karena profesi saya sales. Yang setuju dan setuju banget, tolong tulis setuju banget. Kartu namanya itu yang apa customer relationship management, ya. Untung nggak ditulis field force. Oke. Jadi kalau ditanya orang ya sales aja. Makanya status saya di Sokmed sales coach. Apa sih yang dimaluin? Ya saya banyak ketemu orang, saya pengen jadi sukses, saya pengen dapat income, tapi saya malu jadi sales. Ya itu paradoks gitu loh. Itu kayak ngomong kayak gini, saya pengen jadi kaya, saya pokoknya saya harus kaya. Tapi saya benci banget orang kaya, mereka kayaknya tukang manipulasi, tukang nipu orang. Ya mana mungkin kaya? Anda sudah menyiapkan mindset untuk tidak boleh jadi kaya. Sama. Ya, konsultan nggak apa-apa, tapi kata konsultan itu bebannya berarti harus bisa, bukan cuma jualan, harus bisa menjadi solution partner. Itu yang disebut solution oriented selling. Oke, mindset kedua ya. Jadi mindset pertama dulu nih. Waktu saya nggak panjang, jadi saya pengen membekali teman-teman sebanyak mungkin. Mindset kedua, seorang sales. Sales bicara, kalau customer yang antipati ya nggak apa-apa. Kita ketemu orang kan berbagai tipe. Antipati pasti karena pernah ketemu tipe yang tipsani, tipu sana, tipu sini. Nah, tugas kita lah untuk menunjukkan saya berbeda dengan orang lain. Ya, keseluruhan kata marketing adalah menciptakan kata pembeda, differentiation. Ya, jadi itu yang akan kita bahas juga hari ini di skill setnya. Oke, mindset kedua teman-teman. Setelah mengerti bahwa sales itu kebanggaan diri, profesi, ya apapun yang kita kerjakan kita jualan. Nah, mindset kedua adalah profesi sales itu bicara penghasilan. Yang saya paling cinta dari dunia sales adalah profesi ini bicara penghasilan. Jadi, sorry nih, buat saya dunia sales tidak mengenal gaji. Itu mindset kedua. Yang Anda sebut gaji, saya sebutnya adalah pengganti transport dan uang makan. Kalau Anda seorang sales dan mencoba hidup dari gaji, salah tempat. Karena gaji sales nggak pernah gede. Paling banter di ukuran-ukuran UMR. Gaji loh, tapi jangan ngomong penghasilan nih. Ya, hashtag YPPA. Buat yang paham-paham aja nih. Ya. Kalau Anda sales dan Anda serius, Anda pasti ngerti. Sales itu bicara penghasilan. Ya. Zaman saya awal karir ketika saya jadi sales, rata-rata pokoknya penghasilan saya itu di kisaran 5 sampai 10 kali gaji, bahkan 20 kali gaji. Ya, karena buat saya gaji itu pengganti transport dan uang makan. Bro Abdul Handi Salman ada di layar saya. Boleh tolong nyalain, temenin saya ngobrol dong. Yes, Kak Cecil, yang dihitung potensial income. Yes, Coach. Yes. Setuju nggak bahwa kita nggak pernah bicara gaji? Sales kok ngomongin gaji. Setuju sih, tapi it depend tergantung dari Oh orangnya. ya, tergantung juga ya. Ada juga yang maksudnya, di kita sistemnya OR, bonus, nggak ada komisi dan lain-lain ya. Oke. Yes. Ya, itu namanya struktur kerja ya. Ada juga sales yang mungkin B2B gajinya agak lumayan. Saya sering juga ngajar di kayak Indosat, di XL atau apa. Mereka sales B2B ya agak beda lah ya. Tapi tetap berlaku loh, ada komisi, bonus, dan OR gitu. Ya. Ya, karena yang dihitung kan, yang dikejar bukan gajinya, tapi yang di belakangnya kan. Total kan, gitu ya. Yes. Nah, oke. Ya. Jadi mindset kedua guys, ya. Kita bicara penghasilan. Itu yang bikin saya jatuh cinta dengan profesi ini, ya. Saya ketika zaman jadi sales, Bro Abdul, ya, gaji 800.000. Saya dulu, ya. Gajinya 800.000. Saya kerja habis-habisan. Setelah 1 tahun, gaji saya naik jadi 880.000. Luar biasa ya. Karena kerja keras, saya naik gaji. Ya sesuai standar lah, naik 10%, 880.000. Tapi penghasilan saya saat itu rata-rata antara 25 sampai 30 juta per bulan. Sales. Ya, saat itu harga kijang kurang lebih 110 sampai 140 juta tergantung tipenya. Apartemen Medit saat itu 250 juta. Jadi saya kalau kerja 6 bulan beli mobil cash, kerja setahun beli properti cash. Itu sales.
bicara penghasilan. Oke, mindset kedua. Mindset ketiga, teman-teman, memang sales penghasilan bisa besar, tapi tidak menentu. Nah, ini mindset ketiga ini saya titipkan benar-benar tolong dipahami. Makanya profesi sales adalah profesi yang paling dekat dengan pengusaha. Kenapa sales hebat, sales sukses? Kepleset dikit aja, pasti jadi pengusaha. Saya korbannya. Ya, begitu kita pintar jualan, udah ngerti semua, kepleset dikit aja pasti jadi entrepreneur. Karena sebenarnya dunia sales itu adalah dunia yang dekat sekali dengan dunia entrepreneur. Jadi sales itu sudah terbiasa. Penghasilan bisa gede, bisa kecil, tidak menentu. Oke. Jadi mindset ketiga yang berlaku dalam hidup adalah teman-teman, income-mu itu relatif. Tapi cost-mu absolut. Oke ya. Bro Aan, temenin saya ngobrol boleh? Jadi, sales ingat baik-baik, penghasilan kita itu relatif, tapi cost kita absolut. Persis dengan hidup nyata. Cantik itu selalu relatif, cuman jelek yang absolut. Oke? Kalau Anda setuju, tolong tuliskan setuju. Loh, Kak Meliana kenapa langsung ketawa? Kak Meliana, temenin saya ngobrol, Kak Meliana. Nah, kalau webinar saya suka ngajak peserta ngobrol, karena kalau nggak, kayak ngoceh sendirian depan layar gitu. Kak Meliana, temenin saya ngobrol boleh nggak? Boleh. Gimana, Coach? Kenapa langsung ketawa? Loh, hidup itu kan benar. Kalau cantik itu selalu relatif, cuman jelek yang absolut. Ya kan? Betul. Loh, kalau tanya orang nih, cantik atau enggak, masing-masing kan punya preferensi. Gue nggak suka yang rambutnya pendek, gue nggak suka yang rambutnya panjang, gue nggak suka yang tinggi, gue nggak suka yang pendek, nggak suka yang gemuk, nggak suka yang kurus. Itu namanya preferensi. Tapi Kak Meliana, kalau jelek, tanya 10 orang, 11 yang setuju. Iya. Karena yang nanya juga bilang, ya emang jelek sih gitu loh ya. Nah, itu berlaku dalam hidup. Penghasilan kita itu relatif. Ini tolong dimengerti baik-baik. Kalau Anda mau menjalani profesi sales, Anda mau bertahan di profesi sales, apalagi in this economy, ya Anda harus paham ketiga mindset ini dulu. Yang pertama, apapun yang kamu lakukan, kamu jualan. Yang kedua, kamu bicara penghasilan bukan gaji. Yang ketiga, Kak Meliana, itu yang paling penting. Kamu bisa gede, bisa kecil, tapi itu relatif. Nggak ada jaminan. Jadi kalau cari kata jaminan, garansi, jangan di profesi sales. Beli barang elektronik ada kartu garansi. Kalau profesi sales, nggak ada. Ya makanya ini profesi yang paling dekat dengan pengusaha gitu loh. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi hal itu? Berarti kan kita mesti mikir nih. Ini profesi yang menjanjikan, hebat, tapi tidak ada garansi dan tidak menentu. Oke, disinilah Ilham tolong nextin slide-nya ya. Meningkatkan jualan itu teman-teman ya, ada dua cara. Yang pertama ke eksternal, ya langsung aja kan ditampilin aja ya. Ke eksternal kita memang harus bisa memberikan solusi. Tapi jangan lupa loh teman-teman, ke internal SOS yang saya develop. Jadi modul jualan saya namanya SOS. Kak Meliana, SOS ini bukan yang buat ngepel lantai ya, yang biasa dijual di toko hijau, toko orange, bukan ya. SOS itu adalah sebuah mindset, sebuah skill set, dan sebuah tools. Nah, ke eksternal dia adalah solution oriented selling. Oke. Tapi jangan lupa ke internal, jualan itu sebuah proses. Nah, di sini saya mulai kenalkan teman-teman dengan sebuah pengertian yang sangat fundamental dalam selling. Ya. Kak Cecil mana Kak Cecil? Temenin saya ngobrol lagi dong. MC-nya juga harus saya ajak ngobrol juga nih. Yes, ada hadir Coach. Kak Cecil, saya nih kan tadi pagi waktu kenalin saya kan itu CV kan isinya keliling korporat semua kan, benar kan? Ya. Saya bagi sampai 7 industri termasuk BUMN, kementerian, lembaga negara dan lain-lain, benar ya? Bahkan under Pak Jokowi periode yang lalu itu Kemenlu aja sering training marketing, branding sama selling. Karena Pak Jokowi kan selalu mengatakan branding nation kita ujungnya kan ada di Kemenlu para diplomat. Jadi mereka sering belajar ilmu marketing dan selling. Ya. Nah,
kemanapun saya bawakan training selling, orang kan minta, coach, tolong dibantu dong supaya jualan kami meningkat, benar nggak? Ya. Ya, sampai hari ini sih belum ada yang minta, coach, jualan kami kegedean, boleh tolong diturunin nggak gitu, dibantu supaya lebih kecil, nggak ada. Ya belum ada pekerjaan kayak begitu ya. Semua sih kita jualan, tapi yang orang lupa, jualan lagi itu kan adalah akibat dari proses, benar nggak sih? Ya, betul coach. Ya, jadi sebenarnya teman-teman pahami dulu nih, yang kamu sebut hasil itu out control. Yang in control kamu itu proses. Nah, mindset keempat, sales itu fokus di sesuatu yang in control, bukan sesuatu yang out. Oke. Contoh, tadi saya kan sempat ngomong, Pak Cecil, nanti sore habis acara kalau udah ditutup semua, yuk kita dining yuk, kita jalan. Nah, pertanyaan saya nih Kak Cecil, nanti sore hujan atau enggak, in control atau out control? Out control. Ya, syukur Kak Cecil jawab. Kalau jawab in control ngapain jadi MC? Mending jadi pamor jangan. Bersin sama parah. Ya karena kalau Kak Nara percaya bahwa hujan in control dia, karena dia tahu hujan. Nah, karena kita manusia biasa, berarti kita tahu hujan atau enggak itu kan terkontrol ya. Yes. Oke. Tapi kalau kita serius mau dining nih Kak Cecil, bawa payung atau enggak itu in control atau enggak? In control. So, kalau kita serius ya kita nggak bahas nanti sore hujan atau enggak. Yang kita bahas, kita bawa payung atau enggak, benar nggak? Ya. Oke. Bawa payung itu kan analogi, berarti kalau nanti malam kita pengen dining di area peak, boleh nggak panggil taksi? Boleh. Sewa mobil? Boleh. Beli mobil? Boleh, lebih boleh lagi coach. Dibeliin kalau Jangan boleh. susah ya kan, kita aja kalau susah tidur jam 3 pagi kita beli Tesla kok. Hati-hati ya, udah pada pakai itu ya, jaket orange ya, hidup jangan kebanyakan flexing ya. Oke, nah, so teman-teman, ini mindset ke untuk semua yang in control sales, itu bagian kita ikhtiar. Kalau dia out control, berarti kita tawakal. Nah, yang sering banget saya ketemu nih Kak Cecil yang namanya sales, bagian in control lo dia tawakal, yang out control dia ikhtiar. Habis itu dikit-dikit nyalahin yang maha kuasa lah. Memang sudah nasib saya gitu ya coach ya. Dan nasib saya. Nah, setelah menyalahkan Tuhan lalu playing victim gitu loh. Ya karena aku ini ya memang cuma rengginang di kalian kongguan gitu kan. Nah itu sebenarnya bersumber pada tidak tahu yang mana in control, yang mana control. Oke. Nah, mindset keempat ini kita mulai masuk ke skill set. Jadi dari mindset keempat kita masuk ke skill set. Jadi sejatinya apa sih yang jadi in controlnya sales? Apa yang jadi out controlnya sales? Itu yang harus dipahami, gitu loh. Ya. Nah, tolong next. Di sini kita bahas apa yang menjadi in control sales, apa yang menjadi out control sales. Oke, in control sales itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Memahami ilmu jualan itu sederhana, teman-teman. Dasarnya adalah yang sebelah kiri adalah perjalanan seorang sales, makanya namanya sales path. Yang di sebelah kanan adalah perjalanan seorang customer. Oke. Seperti biasa saya kalau ngomongnya ke Kak Cecil, tapi sebenarnya ditujukan ke semua ya. Cuma karena 1000 orang, jadi saya ngajak ngomongnya perwakilannya Kak Cecil gitu loh, MC cantik kita ya. Kak Cecil, memahami ilmu jualan itu sejatinya adalah yang sebelah kiri kan adalah jalur seorang penjual, benar kan? Ya. Sebelah kanan kan berarti jalur seorang pembeli, benar dong? Betul nggak ya? Jadi galau saya. Betul. Itu adalah mempertemukan jalur seorang penjual di sebelah kiri dengan jalur seorang pembeli di sebelah kanan. Di tengah-tengahnya ada market atau pasar. Jadi yang di tengah itu kalau saya tarik garis, tengahnya adalah pasar, market. Seperti yang kita pelajari dari zaman SD. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Jadi memahami jualan itu jangan dibikin ribet. Ini bukan rocket science. Ini pure logic. Nah, sekarang kita bahas nih.
yang menjadi in control seorang sales, pertama-tama sebelah kiri adalah activity sales. Ya. Jadi yang Anda lihat di sebelah kiri itu adalah activity seorang sales. Ini bagian dari, kalau saya katakan ada 4 as penentu keberhasilan sales. As pertama selalu adalah kerja keras. Ya, kita samakan persepsi dulu. Ini bukan profesi yang tidak kerja keras. Kalau kamu tidak siap kerja keras, kamu di tempat yang salah. Karena sales itu sebuah profesi yang sangat menjanjikan kalau orang pertama-tama dia bersedia kerja itu kami. Nah, kerja keras itu diwakili seluruh activity sales yang ada di kiri itu harus ada di setiap hari kalender. Mulai dari prospecting itu apa? Prospecting itu database. Jadi harta paling berharga seorang sales setelah keluarga adalah database. Jadi Kak Cecil kalau BCL kalau nyanyi kan harta yang paling berharga adalah keluarga, fix no debat. Tapi kalau sales nyanyinya lebih panjang. Harta yang paling berharga adalah keluarga dan database. Ada sales. Ya. Jadi setelah punya database, yang kedua adalah di approach, bikin janji temu. Kalau punya database, Kak Cecil, saya nggak beli database-mu mau 40, 500, 5.000, 50.000. Ya kalau nggak pernah di approach itu namanya yellow pages. Ya, kalau Gen Z nggak ngerti yellow pages. Kalau ngerti yellow pages, saya tahu tentang usia Anda. Ya. Nah, setelah di approach, yang kita lakukan berikut adalah interaksi, mulai menggali apa yang menjadi problem. Itulah namanya probing. Karena jualan tidak pernah terkait produk atau jasa. Jualan adalah menawarkan solusi dari problem. Ya kan? Nah, contoh, Kak Cecil, saya mau nanya. Kalau saya batuk, Kak Cecil nawarin saya OBH, jualan sulit atau mudah? Udah. Oke, kalau saya nyeri kepala, ya, kepala rasanya nyeri. Kak Cecil nawarin saya paracetamol, jualan sulit atau mudah? Mudah. Oke. Yang ketiga, kalau saya diare. Terus Kak Cecil nawarin saya diabetes, jualan sulit atau mudah? Mudah. Oke. Nah, teman-teman, saya udah 3 kali nanya, Kak Cecil bilang mudah. Berarti jualan itu mudah, apa kita sudahi aja sesi saya? Ya berarti kan jualan mudah. Nah, tapi Gantung kayaknya tempat Kak Cecil, pertanyaan keempat. Kalau saya diare, tapi Kak Cecil nawarin saya OBH, jualan sulit atau mudah? Lumayan challenging ya. Itu 2 jam pakai ngomong lagi. Coach, duduk baik-baik, Cecil pengen nawarin coach. OBH kami mengandung zat aktif ini dan ini. Duduk baik-baik dengerin coach ya. Lalu saya puterin video coach seberapa higienis proses produksi di pabrik kami. Itu saya 2 jam, apa yang bisa digenggam udah saya genggam ya. Keringat segede jagung. Tapi senangnya lagi, coach, jualan itu susah ya. Nah, biasa yang kayak begitu, saya jawabnya adalah menurut lo, estetnya gitu. Jadi jualan pertama, oke, tadi ada yang nanya kalau menghadapi kompetitor nanti. Ya, kompetitor nanti. Yang pertama dulu, jualan adalah mempertemukan probing dengan presenting. Jadi kunci skill set yang jangan mulai ketemu orang dengan produk jasamu, tapi selalu mulai dengan problem dia. Kemarin ketika mempromosikan acara ini, saya memberikan sedikit hint. Ya, Kak Cecil buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Satu buku yang saya paling favorit. Saya highly recommended kalau bisa Anda cari buku itu. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu adalah buku tentang cara influence, mempengaruhi. Oke. Di bukunya Dale Carnegie mengatakan, saya suka apel. Tiap hari saya makan apel. Tapi kalau mancing ikan, saya nggak pernah pasang apel di ujung. Kenapa? Karena ikan nggak suka apel. Yang saya pasang di ujung kail adalah cacing. Karena ikan suka cacing. Judul bukunya Bu Sabandi, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie.
Ilham tolong bantu saya diketikin di chat supaya teman-teman bisa lihat. Oh ya, kita samakan persepsi dulu ya. Saya bukan karyawan Gramedia loh ya. Jadi Anda kalau beli buku saya nggak dapat ini loh ya, nggak dapat komisi loh. Thank you Kak Cecil, cepet sekali ya. Kalau buat saya buku ini adalah buku wajib untuk seorang sales ya. Jadi teman-teman, satu hal, jualan tidak pernah tentang kamu dan appointment, tapi jualan adalah selalu tentang si customer dan cacing mereka. Oke, jadi jualan dimulai dari probing, baru presenting. Probingnya saya mau tahu cacingnya dia. Saya tidak cerita apel saya dulu. Nah, Kak Cecil, teman-teman semua, di sini paradoks ilmu saya. Saat saya keliling ribuan perusahaan tadi, semua perusahaan sangat care dengan product knowledge, benar nggak? Ya kan? Ya yang namanya product knowledge jangan sampai telat. Kalau perlu, setiap Senin pagi kumpul kita upgrade product knowledge. Nah, ketika product knowledge-nya hebat, masalahnya adalah dia ketemu customer, bukannya dia menggali problem, dia sibuk presenting. Makanya sesi jualan itu paling sering, selamat siang Ibu Cecil, Chandra dari perusahaan mana? Tahukah Ibu, perusahaan kami sudah berdiri sejak tahun ini. Di benak customer, terus lo mesti bilang, wah, oh gitu. Ngapain bahas perusahaan udah berdiri sejak tahun berapa? Kecuali ya kamu mau bersaing sama Nyonya Menir gitu. Bahkan sang Nyonya aja udah duduk. Buat yang belum tahu, Nyonya Menir aja udah duduk, udah bangkrut gitu loh ya. Oke. Jadi itu adalah yang paling penting. Sering orang memulai dengan, Kak Cecil, saya mau cerita produk kami adalah OBH ya, sesuai produk knowledge. Dia belajarnya OBH dulu, baru belajar paracetamol, baru belajar yang namanya diapet. Jadi ceritanya urut. Kak Cecil, kami ada produk yang namanya OBH. 2 jam dia cerita OBH. Kalau kebetulan Kak Cecilnya batuk, ya closing. Tapi kalau kebetulan dia diare, ya itu yang terjadi tadi, 2 jam orang diare, Anda 2 jam cerita diapet. Urutannya sampai diapet masih 6 jam gitu loh. Sama kayak summit kita hari ini, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Oke, nah kalau probing ketemu presenting, dia langsung terjadi yang namanya closing. Intinya customer pain. Yes, Bapak. Ada 2 sebenarnya, pleasure and pain point. Pleasure point orang apa? Pain in the S-nya. Jadi otak manusia, Bro Bayu, kalau ditarik ke fungsi paling mendasar, reptilian brain, otak reptil kita itu cuma mengenal 2, mencari kenikmatan dan menghindari kesakitan. Jadi jualan itu sejatinya bicara di 2 hal, mencari kenikmatan atau mencari pleasure, atau menghindari kesakitan atau pain. Jadi kalau Bro Bayu mana? Temenin saya ngobrol boleh nggak? Karena tadi Bro Bayu komen pain ya. Bro Bayunya mana? Siap coach. Yes. Coach. Kalau lapar makan itu Pleasure. kenikmatan bukan? Ya. Bisa jadi pleasure, bisa jadi kebutuhan coach. Wah, Ya, udah Itu- simple aja. Ya kan? Kalau capek istirahat. Kalau pokoknya hidup itu ya cuma 2 hal, mencari pleasure, menghindari pain. Setuju Bro Bayu? Setuju sekali. Makanya kalau probing ketemu presenting ya dia pusing. Tapi kenapa di tengah-tengah itu ada handling objection dan negotiation? Simple guys. Karena proses antara probing presenting bukan jalan 1 kali. Dia adalah proses bolak-balik. Makanya pilar utama jualan adalah relationship. Dan relationship tidak dibangun dalam semalam. Setuju Bro Bayu? Setuju coach. Yang dalam semalam sebutannya one night stand. Oke? Langsung ketawa tuh, heran deh kalau sales. Paham aja kalau begituan. Ya, relationship. Oh ya, ini Kak Yani langsung setuju banget. Setuju banget yang mana? Yang one night stand atau yang membangun relation perlu waktu? Membangun relationship itu, coach yang relationship itu setuju banget. Relationship itu kan berarti kan butuh keringat, air mata, ya,
waktu, sumber daya untuk dibangun, benar kan? Betul, Coach. Makanya contoh nih kayak nih, biasa kalau jualan, omset bulan, ini kan kita tanggal 1 Agustus nih. Omset bulan Agustus itu sebenarnya hasil dari approaching bulan apa? Bulan yang lalu-lalu, Coach, bisa jadi 1 tahun yang sebelumnya. Bisa jadi ya. Itu disitulah relationship dibangun. Kadang-kadang ada omset bulan Agustus, begitu approaching bulan Agustus langsung closing, ada juga. Ada. Itu namanya kiriman yang maha kuasa, benar nggak? Betul, Coach. Betul banget. Ya cuma tolong disadari loh, penduduk bumi terakhir udah tembus 9 miliar lebih. Jadi yang maha kuasa tuh nggak ngurusin lu doang, banyak yang masih diurusin di dunia. Jadi sales itu jangan mengharapkan kiriman yang maha kuasa, kita mengelola proses. Nah, kalau probing ketemu presenting kita, handling objection dan negotiation, terjadi yang namanya closing. Ya, closing apakah menjadi awal atau akhir? Kak Yani mumpung masih ngomong sama saya, closing menjadi awal atau akhir? Awal, Coach. Kenapa awal? Karena kita itu kalau misalkan closing belum tentu dia repeat order. Yang paling penting adalah nanti repeat ordernya dan dia puas dan dia loyal sama kita. I love it. Ini benar-benar namanya kelas praktisi gitu ya. Jadi semua paham. Tolong berikan tepuk tangan dulu dong buat Thank Kak you, Yani. Coach. Oke. Tapi Kak Yani ada satu kata yang saya pengen ingetin juga. Kita setelah closing kan berarti kita belikan maintaining atau service, benar ya? Yes, betul. Kalau di Bandung mereka sebenarnya service gitu loh. Maintaining itu kan service ya. Nah, kayak ini tadi saya ada menangkap satu kata. Belum tentu dia repeat order. Kita kasih service supaya dia repeat order, benar? Betul. Setuju. Oke, pahami baik-baik. Ini saya pengen teman-teman menerapkan produk yang sifatnya produk ada dua jasa nih atau barang konsumsi habis pakai ya. Kalau dia pas penting consumer goods, tujuan saya memang mendapatkan repeat order karena saya udah tahu barang itu habis dipakai, benar nggak? Jadi kalau kalian ini membayar jangan ganti ke merek Bayu karena merek Bayu nggak bagus, benar? Setuju. Yang paling bagus pokoknya merek Chandra. This meeting is being recorded. Orang nggak keluar bau, apakah kepikiran di kulkas? Enggak. Nah, ya itu. Mereknya apa? Ingat nggak? Polytron. Polytron. Nah terus kalau saya sales Polytron gimana? Emangnya saya tiap minggu nelfon? Selamat siang Bu Yeni, Chandra Bu. Kulkasnya gimana Bu? Masih baik, nggak rusak? Ketemu lu pasti nawarin gua sesuatu. Nah itu sebabnya saya taruh repeat order di kata-kata tersebut yang saya cari rekomendasi. Yang saya cari dalam jualan adalah, nah kembali ke Ibu MC, mana Ibu MC cantik kita? Saya pengen di layar muncul lagi Ibu MC cantik kita. Yes. Oke. Sebenarnya perilaku jualan tuh mengertinya gampang kok, mengerti ke diri kita sendiri karena kita sendiri adalah customer, bener nggak? Benar. Coba di sini ada nggak yang dari hidup selama ini sampai seusia Kak Cecil belum pernah beli sesuatu, pokok kerjanya jualan aja. Saya murni sales coach, saya nggak pernah beli apa-apa, saya jualan dari. Ada nggak yang begitu di sini? Nah, kan kita sendiri adalah juga customer. Nah, Kak Cecil, kalau engkau beli sesuatu di online, toko online, belum pernah transaksi,
pertama kali beli, yang dilihat pertama-tama apa? Review pembeli yang lain. Iya. Sebenarnya biasa dilihat rating tokonya dulu, bener nggak? Iya, betul. Ya, kalau online, toko original nggak, toko official store nggak ratingnya. Dari rating yang kata kedua tadi, reviewnya. Iya. Ya. Contoh nih, Kak Cecil, kalau mau nginep di luar kota, lagi jalan-jalan, cari hotel pakai situs apa? Boleh sebut merek nih? Lah, apa, santai kita. Biasanya pakai tiket.com atau Tiket.com. pakai Ya, lihat hotel kan enak, semua bisa dilihat kan, pengen ke Bali, pengen ke mana, rate-nya berapa, kamarnya, bahkan bisa ada 360 view dan lain-lain, bener kan? Iya, betul. Tepat sebelum ngasih CVC kartu kredit berbayar, yang dicek terakhir apa? Tepat sebelum apa kok? Sorry, keputus. Sebelum kasih CVC-nya kartu kredit nih, kan berarti kan kita approval pembayar. Yang dicek terakhir sebelum bayar pasti apa? Nominalnya berapa? Nominal udah oke, tapi sebelum kita bayar, yang tadi itu review bener? Reviewnya, iya udah oke atau belum? Yakin Iya, tanggalnya juga? bener nggak? Iya. Benar. Gue suka banget hotel ini, tapi kok TripAdvisor-nya cuma bintang 1 ya? Apa yang salah? Gue lihat komen-komen di bawahnya. Nah, kalau ada yang tulis komen, minggu lalu gue nginep di hotel itu, gue pesen gado-gado dapat dagingnya bisa terbang lagi. Masih berani kasih CVC? Mikir-mikir dulu ya, daging apa yang terbang tuh? So, teman-teman, ya, Ilham tolong bantu saya ketik. Yang mau dikelola dalam jualan itu 5R. Promo potongannya, aduh, setuju banget ya. Yang mau dikelola itu 5R. R pertama adalah rating. R kedua adalah review. R ketiga adalah recommendation. R keempat adalah referral. R kelima adalah repeat order. Jadi Anda lihat, saya justru taruh repeat order di paling belakang. Nah, Kak Cecil, temenin saya ngobrol lagi, ini mewakili teman-teman nih. Soalnya saya kalau mau manggil harus going through lama, mendingan sama Kak MC aja. Boleh. Apa bedanya recommendation dengan rating? Karena ada kata ketiga dan 2 kata ini paling penting loh. Recommendation, referral. Thank you Ilham. Itu kata-katanya teman-teman, saya juga menggunakan chat sebagai papan tulis. Terus apa bedanya recommendation dengan referral? Recommendation sama referral. Kalau recommendation berarti orangnya sudah puas, lalu dia memberikan suggestion ke orang lain untuk mencoba barang yang sama. Itu kalau refer? Ya. Kalau refer? Misalnya saya belum tentu beli, tapi saya bisa refer ke orang lain yang mungkin butuh gitu. Oke, nggak salah, tapi sebenarnya yang lebih mendalam tuh bentuknya gini. Kalau recommendation itu bilangnya gini, Sil, lu kan jualan ini ya. Nah, gue ada temen nih, si Bayu, itu lu kontak deh si Bayu. Bayu kayaknya mau beli. Boleh sebut nama Coach Chandra nggak? Boleh, lu bilang aja dari gue. Kalau lu bilang dari gue, minimal Bayu pasti mau ketemu lu, Sil, karena kan dia tahu lu temen gue. Itu namanya recommendation. Jadi, nih nomornya Bayu, lu kontak, lu bilang lu temen gue, mestinya sih dia pasti mau ketemu lu. Itu recommendation. Ya teman-teman ya. Kalau referral itu kelasnya di atas recommendation. Referral itu saya pakai, saya happy banget, saya suka banget, dan saya pengen banget teman saya dapat pelayanan yang sama kayak saya. Ya. Jadi kalau refer itu adalah sil. Lu kontak Bayu, saya gini aja gini. Wah, teleponin. Bye. Ini ada temen kita nih si Cecil. Nah, yang problem lu itu udah deh, Cecil aja yang handle, beresin. Nih, lu coba ngomong Sil. Nah, itu refer. Itu Kak Cecil, teman-teman semua, itu kelas tertinggi dalam dunia jualan. Kartu namamu mau dipakein segala list gold juga kalah sama kekuatan refer. Sales hebat itu memenangkan recommendation dan referral. Itu yang membuat databasemu tidak pernah habis. Karena kamu punya akses ke sepupu ketiga dari misem, kelima dari ipar ketujuh. Oke. Jadi saya menggunakan bahasa lapangan sehari-hari. Kalau sales mau paham, yang namanya recommendation dan referral itu Kak ini adalah kamu dibukakan, ya.
akses ke ipar ketiga dari sepupu kelima dari nisan ketujuh. Itu penyebab leadsmu tidak akan pernah kering. Oke, 5R ya. Oke. Yang sebelah kiri kerja keras. Tuh, waktunya jam berapa sih? Saya stres banget hari ini Kak Cecil karena waktu saya pendek sekali gitu loh. Masih lama coach, 10.30 coach. Iya, apalagi nanti mau ada tanya jawab ya, jadi langsung gas lagi ya teman-teman ya. Oke. Sebelah kanan adalah kerja cerdas. Jadi as kedua dalam jualan adalah kerja cerdas. Kalau di sebelah kiri adalah kerja keras, sebelah kanan adalah kerja cerdas. As kedua, ya. Disitulah kamu merubah lead. Kita sepakati dulu, lead itu apa? Elan, tolong bantu saya tulis, ya. Lead punya kebutuhan, keinginan. Pahami dulu satu-satu, ya. Jadi slide memang belum berganti guys, ya. Nanti slide-nya cukup satu, tapi pemahamannya yang terganti terus. Oke. Lead adalah punya kebutuhan, keinginan. Jadi harus clear. Kalau sebut saya ketemu Kak Cecil, dia itu lead itu baru punya kebutuhan, keinginan. Harus bisa turun jadi suspek. Suspek itu punya kebutuhan, keinginan, dan punya daya beli. Oke. Jadi kalau nggak punya daya beli ya nggak bisa turun jadi suspek. Kalau prospek itu punya kebutuhan, punya daya beli, butuhnya saat ini. Jadi clear, kalau saya ketemu Kak Cecil, saya udah tahu budget dia berapa, dia punya daya beli berapa, kebutuhannya termsnya buat kapan. Saya baru bilang, saya habis duduk dengan seorang Cecil Marcella, dan dia adalah prospek. Karena dia punya kebutuhan, keinginan, dia punya daya beli, dan butuhnya saat ini. Nah, kalau hot prospect berarti punya kebutuhan, keinginan, punya daya beli, butuhnya saat ini, mencari penawaran terbaik. Nah, ini tahap paling krusial nih Kak Cecil. Kalau tidak bisa convert jadi customer, berarti dia jadi kisah sedih di hari Minggu. Simpel ya. Nah, jadi sales di sini justru ketika customer sudah mulai lagi cerewet-cerewetnya, lagi lucu-lucunya, ya. Yen, lu bisa nggak kasih gue ini Yen? Kalau lu bisa, gue sama lu. Kalau nggak bisa, sorry nih. Gue mending sama Bayu, soalnya Bayu udah kasih gue ini. Oke? Nah, bisa. Jangan sampai Kak Yeninya malah, Pak, aku ojo dibanding ke. Hashtag situ oke. Ojo dibanding ke lagu di Istana 17-an. Oke? Nah, di sini sales harus paham. Bisa, tapi harus bisa menguasai konsep value. Karena customer bukan mencari harga termurah. Customer mencari nilai terbaik. Nanti saya bahas sebagai penutup, boleh? Ya. Tapi catat dulu baik-baik nih ya. Customer tidak pernah mencari harga termurah. Dia mencari nilai terbaik. Ini dicatat nih, ya. Oke, Ham, tolong tulisin Ham. Ini akan jadi menu penutup, ya. Oke, customer tidak pernah mencari harga termurah, dia mencari nilai terbaik. Nah, jualan itu adalah proses merubah lead jadi suspek jadi prospek jadi hot prospek. Disanalah berlaku hukum bilangan. Jadi jualan itu adalah rules of numbers. Dari banyak jadi sedikit. Leads-nya banyak, pasti suspeknya makin sedikit, prospeknya makin sedikit, hot prospeknya makin sedikit. Nggak ada dunia jualan dari sedikit jadi banyak. Itu cuma terjadi di dunia Doraemon. Ya. Nah, merubah leads sampai ke customer itu yang disebut conversion ratio atau closing ratio. Oke. Nah, jadi jualan itu sebenarnya adalah game of number. Contoh, Kak Cecil, saya pakai contoh zaman dulu klasik. Kalau Kak Cecil pameran, let's say lah, seorang Cecil hari ini adalah sales mobil kan lagi di Gias gitu kan. Gias kan lagi, ya Gias. Let's say seorang Cecil adalah sales Gias, lagi di Gias. Apakah di pameran Gias kalau 10 orang datang coba pegang duduk di mobilnya, apakah 10-10-nya beli? Tidak.
Ya kalau 10-10-nya beli ya kita bubarin aja acara hari ini. Apa yang mau dipelajari lagi berarti tingkat keberhasilan jualanmu kan 100%, bener nggak? Betul. Dari 10 mungkin 6 yang kasih kartu nama dan bisa dihubungi, bener nggak? Betul. Ya, yang 4 kan berarti alamat palsu Ayu Ting Ting, ya kan? Nggak bisa dihubungi. Nah, yang 6 bisa dihubungi, nah, itu suspek. Dari 6 mungkin 4 yang datang test drive ke showroom, benar? Betul. Itu namanya prospek, dia datang test drive. Oke, dari 4, 2 yang kasih segala persyaratan KKB, benar? Betul. Dari 2, 1 yang jadi customer. Oke, dari 10 jadi 1, berarti berapa persen? 10%. Oke, berarti di sini conversion ratio-mu sebagai sales adalah 10%. Nah, jadi memahami jualan itu simulasi. Kita ukur. Yang pertama activity, yang kedua conversion ratio. Nah, ini rahasia sesi saya pagi ini, saya berikan fundamental of sales. Jualan itu cuma 2 yang di-clone. Activity sales, conversion ratio. Kalau kamu tingkatkan, jadi contoh nih, contoh Kak Cecil. Langkah meningkatkan jualan pertama-tama kan adalah meningkatkan activity, ya. Iya. Kalau tadi 10 lead dapat 1 customer. Sekarang saya balik, kalau mau 2 customer leadnya berapa? 20. Waduh, kayak matematika nih. Kok saya jadi deg-degan nih, takut salah jawab. Kalau mau 3 customer leadnya berapa? 30 berarti. Simple kan? Simple kan? Iya. Itu kan pure logic. Itu namanya cara pertama, meningkatkan activity. Tapi dia nggak bisa satu-satunya, karena ada 2 pembatas. Activity pertama tetap dibatasi oleh time limit. Serajin-rajinnya seorang Cecil nggak mungkin juga cari SPK jam 3 pagi. Emang cari ke siapa, Miss Kunti? Yang kedua, jualan tidak mengenal yang namanya statistik distribusi merata. Gila bahasa gue keren banget, statistik distribusi. Udah dulu sekolah matematik rapotnya merah terus loh. Ya. Maksudnya distribusi merata tuh begini. Kalau tadi kan kesannya saya ngomong sama Kak Cecil, ini kan buat semua nih. Saya kesannya ngomong sama Kak Cecil kan, kalau lu mau jual 2 berarti 20, kalau mau jual 3 kan berarti 30. Bener nggak? Seolah-olah tiap 10 orang closing 1. Nah, ada nggak jaminan tiap ketemu 10 orang closing 1? Nggak ada. Kalau ada mah jualan gampang ya, tinggal lu mau beli nggak mau nggak apa baru orang pertama, lu juga nggak mau kedua, ketiga, keempat. Gua tahu berarti minimal orang ke-10 pasti beli. Berarti kan cuma tinggal adu capek doang dong. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Kak Cecil tadi bilang mau jualan 3, berarti naikin leadnya ke 30, ya kan? Mungkin nggak sampai orang ke-25 nggak ada yang beli. Mungkin. Tapi orang ke-26, 27, 28 mendadak berturut-turut beli. Mungkin. Nah, 29, 30 nggak beli lagi. Pertanyaan saya, CR-mu masih 10% nggak? Masih. Karena kamu menjual 3 dari 30. Betul. Pertanyaan berikutnya, kuat nggak ditolak orang 25 orang berturut-turut? Itu dia tuh, mentalnya coach. Yang kena. Yes. Kenapa mindset nomor 1? Baru skill set itu. Udah biasa, kayaknya udah biasa tuh ditolak 25 orang. Itu namanya udah ini, ya. Nggak semua kuat kayak itu, ya. Kak Dewi bilang nggak kuat, ya. Kuat, ada yang bilang kuat, ada yang nggak kuat. Kuat nggak kuat harus dibuktikan dengan kenyataan sih. Kadang-kadang yang saya sering ketemu mah baru 8 orang nolak udah minta cuti dari kantor. Dia tanya, lu kenapa cuti sih? Mau kemana? Gunung Kawi. Atau mau ke air terjun Penganten, gue pengen diruak. Kayaknya mungkin ada dosa keluarga yang melekat, gue pengen cuci di air terjun Penganten. Loh, padahal sampai orang ke-25 nggak beli juga, kalau berturut-turut beli kamu masih CR 10% kok. Nah, jadi teman-teman, sesi pagi saya nih, ya, saya bekali Anda. Jualan itu activity-nya ditingkatin. Yang kedua, CR-nya juga pasti ditingkatin. Jadi rumus dasar jualan itu 2, meningkatkan activity, meningkatkan CR. Nah, sekarang saya mau kuis. Dari tadi yang saya tanya Kak Cecil terus siap. Saya tanya ke semua. Tolong jawab lewat chat. Kalau setelah sesi dengan Coach Chandra, nah cara meningkatkan CR gimana?
Sebenarnya cara meningkat CR adalah di tiap tahapan, prospecting, approaching, probing, presenting, handling execution, closing, maintaining. Jadi hari ini Anda akan ketemu 5 coach. Sebenarnya setiap coach itu akan bicara bagaimana tips dan trik dia cara meningkatkan CR. Jadi Anda belajar baik-baik. Anda belajar dari praktisi. Mereka sebenarnya cerita ke Anda, kalau saya ningkatin CR tuh gimana? Nah itu yang teman. Conversion ratio. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kuis buat semua. Kalau habis ikut sesi pagi Coach Sandra, jadi terbuka pikirannya, lalu Anda meningkatkan activity 100%. Anda naikin conversion ratio habis ikut sales summit selama 1 hari penuh, belajar dari 5 coach hebat, Anda ningkatin conversion ratio 100%. Theoretically, penjualan Anda naik berapa? Theoretically, et ceteris paribus. Kalau activity naik 100%, conversion ratio naik 100%, secara teori, omset jualan naik berapa persen? Tolong tulis di chat, kita sama-sama lihat. 100, ya. 10.000, wah ini pasti investor kripto nih ya. 500%, 30%. Oke. Biarkan chat berjalan ya, Anda jawab ya. Saya berikan Anda angka real. Kak Cecil, tadi kan saya menggunakan angka 10 ya, supaya mudah. Berarti tadinya engkau kan menggarap 10 lead seminggu. Kalau naik 100% kan berarti sekarang leadmu 20 per minggu dong, kan naik 100%. Iya. Oke. Tadinya kan conversion ratio-mu 10%. Kalau naik 100% kan berarti conversion ratio-mu jadi 20% dong. Betul. Kan udah kan, activity dari tadinya 10 jadi 20. Conversion ratio dari 10% jadi 10%. Nah, Kak Cecil, 20% dari 20 berapa? 20% dari 20, 5. 4 ya. Ya, bagus. Oh, great. Berarti kamu baru saja meningkatkan jualan dari 1 ke 4 itu peningkatan sejauh 400% loh. Jadi tadi saya sudah melihat kata-kata dari Markus 400%. Congrats Markus ya. Bro Markus. Yes, tergantung cocok atau tidak. Itu namanya quality of leads. Jadi bukan cuma quantity ya. Nah, di mana Bro Randy? Bro Randy temenin saya ngobrol, Bro Randy. Mana Bro Randy? Saya menunggu-nunggu kata-kata tersebut. Mana tadi Bro Randy? Yes, nyalain dong. Bisa nyalain nggak? Akhirnya bisa ngobrol. Bro, saya bisa ngobrol. Iya. Kalau pakai kacamata, gua rasa sekolah pinter nih. Bener nggak? Gua suka ketipu kalau orang pakai kacamata. Ya. Bro Randy, disitulah quality over quantity. Contoh, makanya nih, ketika kita ningkatin activity, apakah jualan langsung meningkat atau enggak? Belum tentu, karena harus dilihat conversion rasionya mampet di mana, benar nggak? Kalau dia nggak bisa rubah lead jadi suspek, berarti yang harus diperbaiki prospecting, approaching, karena quality leadnya nggak bagus. Ilham, tolong di nextin Ham, biar dilihat sama Bro Randy dan teman-teman semua. Jadi jualan itu teman-teman, walaupun activity kamu naikin tinggi, itu nggak langsung jaminan jualanmu naik jadi tinggi, karena bisa aja dia mampet, lead nggak bisa jadi suspek. Nah itu berarti prospecting, approaching yang dibenerin. Udah kelihatan hubungannya Bro Randy? Oke. Ya, contoh. Saya kasih contoh nyata. Saya kasih contoh pakai yang industri sehari-hari yang mudah dimengerti, boleh ya? Kalau tadi Kak Cecil kan saya bilang sales mobil, udah biar sama, dirimu lagi sales mobil nih. Dirimu rajin. Tiap hari kita kasihin flyer 1000. Tiap hari canvassing, flyernya habis. Berarti rajin. Tiap sore kembali ke dealer bau keringat, bau matahari. Berarti kerja dong. Yang kita paling pusing kalau sales sore-sore wangi parfum. Entah dari spa mana dia kira-kira. Oke ya. Nah, tapi lucunya yang namanya Bro Randy serajin itu tiap hari habisin flyer. Sebulan jualannya 1. Itu pun 1 dari walk-in. Kiriman yang maha kuasa. Nah kita pusing juga dong, kita tanya, Ren, gua lihat lu nih rajin, lu kerja keras. Gua aja udah sampai capek print flyer buat lu, duit print flyer. Tapi lu jualannya 1.
sebenarnya lu bagi di mana flyer-flyer kita? Wah, Randy bilang, coach, tempat saya bagi flyer, itu mereka suka banget dengan mobil kita. Kenapa? Oh, karena akses mereka banjir. Dan mobil kita ground clearance-nya tinggi. Oh, berarti jualannya mestinya banyak dong, bener nggak Randy? Iya, Coach. Oke, nah jadi kita bingung. Jadi sebenarnya lu bagi di mana sih itu flyer? Di bantaran Kali Ciliwung, Coach? Paham ya? Nggak peduli serajin apapun kamu kerja, kamu simply tidak bekerja di segmenting, targeting, positioning yang tepat. Itu kata kuncinya. Oke. Ditanya, jadi harga mobilnya berapa? Oh, kita mulai dari 600 juta. Bapak mau yang warna hitam atau abu? Lagi nunggu surat pemerintah, Pak. Katanya kita pengen dipindah ke Rusunawa habis ini. Ya, mancing ikan lele tapi di laut gitu ya. Yes, Kak Marisa. Itu berarti hanya 2 kemungkinan dalam hidup. Imannya luar biasa. Atau yang kedua, butuh psikiater. Oke, jadi Bro Randy, itulah maksudnya. Leads tidak bisa jadi suspek, prospecting, approaching, benerin. Suspek nggak bisa jadi prospek, probing, presenting, benerin. Itu yang namanya tiap kali ketemu customer, tahukah Pak Randy, saya punya OBH. Saya OBH saya, tapi nggak pernah nanya, Bapak batuk, nyeri kepala, atau diare. Nah, yang nggak bisa turun suspek jadi prospek. Setuju? Oke. Kalau nggak bisa rubah prospek jadi prospek, berarti handling objection, negotiation-nya yang di. Nah, kalau nggak bisa rubah prospek jadi customer, closing skill-nya yang dibangun. Kalau sudah jadi customer tidak bisa maintaining, tidak bisa generate new leads. Oke, nah jadi Anda paham ya, selling as a process ya. Berarti pagi ini karena saya memulai sesi off, saya pengen membantu teman-teman memperbaiki tahap prospecting approaching. Mau atau mau banget, tolong tulis di chat. Kalau cuma mau kita lewatin, kalau mau banget saya terusin. Oke, persaingan dan harga itu nanti sebagai penutup ya. Itu di bagian handling objection negotiation. Tapi sekarang kita bahas dulu prospecting approaching-nya. Ya, waktu saya makin pendek, aduh astaga, saya makin stres. Aduh, Kak Cecil gimana sih, saya kok dikasih waktu pendek banget ya? Oke, di waktu yang pendek ini, nggak bisa banyak basa-basi lagi. Cara pertama meningkatkan jualan adalah kita sepakati, berarti leads-nya mesti banyak. Oke, ya, ini pada mau banget, jadi saya lanjut. Saya ngobrol lagi sama Kak MC cantik kita. Kak Cecil, temenin saya ngobrol lagi, boleh? Boleh. Oke, dirimu kalau mau bikin jus tomat wortel, pertama-tama harus punya apa? Wortel, tomat, sama justernya. Ya iya, bukan apa tuh ininya yang buat ngejus tuh apa, juicernya dong. Ya. Mau punya juicernya mau harga 5 juta, 50 juta, kalau nggak punya tomat wortel apa yang mau di blend? Nah, nah tapi kalau punya tomat wortel nggak punya blender, mau diulek boleh nggak? Boleh. Asal kuat aja ya, silakan deh wortel diulek. Ya asal kuat gitu loh. Oke, nah pahami nih, yang namanya blender itu adalah conversion ratio. Itu bentuknya kayak blender nggak? Yang di sebelah kanan, itu blender. Kalau pisaunya kurang tajam, kita ganti pisau, itu naikin conversion ratio. Kalau putaran motornya kurang kenceng, kita gulung di dinamo, naikin RPM, itu conversion ratio. Tapi pertama-tama di atasnya itu harus ada leads-nya dulu. Harus ada tomat dan wortel yang bisa di-convert jadi jus tomat wortel. Nah, pagi ini saya fokuskan dulu sebelum penutup bagaimana mengenerate leads. Mengenerate leads ada 2 cara. Ada strategi yang namanya pull, ada strategi yang namanya push. Oke. Nah, saya pagi ini bahas yang pull dulu. Sambil saya mau kasih hadiah buat yang mau-mau. Oke, jadi ini sesi kita mau kasih bonus nih, Kak Cecil, ya. Strategi pull itu apa? Strategi pull itu menarik orang untuk ke kita. Jadi jualan itu adalah sebenarnya menggarap satu wanita yang saya paling sukai, namanya adalah Aida. Jadi bukan Cecil nih, tapi namanya Aida. Menciptakan awareness
supaya timbul interest, sehingga muncul desire, dan akhirnya dia act. Jadi jualan itu pertama-tama menimbulkan awareness dulu. Kalau produk dan jasa Kak Cecil, hanya engkau dan Tuhan yang paham bagusnya, itu namanya iman. Ya, saya ngomong ulang lagi nih biar teman-teman paham. Kalau produk dan jasamu hanya kamu dan Tuhan yang tahu seberapa bagus dan hebatnya, itu namanya iman. Kalau kamu, Tuhan, dan market yang tahu, itu namanya marketing. Kalau setelah kamu, Tuhan, dan market tahu dan mereka memulai perjalanan untuk aware, interest, desire, itu namanya branding. Sampai dia act. Nah, kalau setelah dia act, dia cerita ke ipar ketiga dari sepupu kelima dari nisan ketujuh, ya, itu namanya branding. Nah, tujuan jualan memulai jalanan. Jadi, cara pertama adalah pull. Membuat orang mengenal kita. Bukan cuma kita dan Tuhan yang tahu, tapi market tahu. Nah, di situ kita create lead lewat strategi pull. Pull itu menarik. Nah, kabar baiknya adalah teman-teman hidup di zaman yang paling luar biasa, yaitu kita dibekali sekarang sebuah tools yang sangat powerful. Kita sekarang masuk ke tools, namanya sosial media. Nah, sekarang tolong disepakati dulu. Sosial media bukan tempat jualan. Catat baik-baik ya, sosial media bukan tempat jualan. Tempat jualan namanya adalah marketplace. Oke. Jadi Kak Cecil, kalau tempat jualan itu namanya adalah Tokopedia. Nah, itu tempat jualan. Ya, kita sebut nama ya nggak apa-apa karena memang itu namanya. Shopee itu namanya marketplace. Bukalapak itu marketplace. Blibli itu marketplace. Tiket.com itu marketplace. Benar atau benar-benar Kak Cecil? Benar. Oke. Yang namanya sosial media itu bukan tempat jualan. Jadi kesalahan pertama menggunakan sosial media adalah saya jualan. Sosial media sejatinya adalah lead generator. Ilham tolong tulisin, sosial media adalah lead generator. Jadi sebenarnya sosial media itu masuk kategori TOFU, top of funnel. Ya, TOFU bukan tofu goreng, tofu rebus ya. TOFU adalah top of funnel. Jadi di atasnya lead itu ada TOFU, yaitu yang mendatangkan leads. Lead generate. Supaya gimana ya, waktu saya pendek kan, saya tinggal ternyata punya 18 menit lagi. Kalau jelasin nggak cukup waktu, kita pakai demo aja, saya tunjukin boleh nggak? Boleh, Coach. Boleh ya. Kalau teman-teman mau, Anda coba ini, saya gunakan demo supaya Anda paham. Coba Anda buka sosial media Anda gunakan Instagram deh, Instagram. Ya. Instagram Anda klik di bagian kaca pembesar. Kaca pembesar itu kan explore. Itu sejatinya adalah search engine. Nah, di kaca pembesarnya boleh nggak Anda ketikkan kata sales? Ilham tulisin kata sales. Bisa, harus dikombinasikan Kak Yayan. Nanti waktu saya nggak cukup, tapi nanti kita bahas sesi lain bareng saya. Ya, Anda ketik kata sales di explore-nya Instagram. Boleh tolong tulisin saya nggak gitu? Saya. Kalau yang Anda ketik kata sales, muncul akun saya. Ada nggak yang begitu Anda ketik kata sales langsung muncul akun saya? Ya, ada banget. Punya aku. Ada tuh. Nah, Kak Marisa temenin saya ngobrol. Ada Bro Hadi juga teman lama saya. Kalau Bro Hadi udah nggak bisa ditanya. Kak Marisa tadi, engkau follow nggak akunku? Saya follow, Bos. Ya, saya butuh yang nggak follow. Tolong yang tidak follow tapi Anda ketik dan muncul. Saya butuh yang tidak follow tapi muncul. Hah? Saya nggak follow. Nggak follow, Kak. Iya, itu kuncinya. Guys, saya nggak lagi cari follower ya, jadi Anda nggak usah nggak enakan. Aduh, gua butuh follow. Saya nggak cari follower. Saya menunjukkan bahwa justru kuncinya adalah yang tidak follow. Dia bisa jadi lead kalau Anda pintar mengelola algoritma. Nah, cuma ya caranya hari ini ya cukup. Kalau mau cukup nanti kita bikin kelas khusus, minta Coach Sandy bikinin. Kak Cecil kita bikin lagi kelas khusus digital marketing lead generator gitu ya Kak.
Oke, Boleh, guys. nanti saya MC Yes, juga. muncul teratas. Jadi teman-teman jangan salah paham, demo ini justru saya lakukan supaya Anda paham. Tidak follow pun, kalau Anda pintar mengelola lead generator, ya pasti muncul. Itu kekuatannya. Jadi nggak usah kemana-mana ngemis sama orang. Jadi adik-adik, follow gue dong, ntar gue follow lu balik deh, janji. Nggak usah begitu. Ya, kata kuncinya adalah memenangkan algoritma. Kalau mau tahu caranya nanti kita buka kelas khusus. Tapi hari ini saya berikan satu cara paling sederhana. Oke, Kak Cecil temenin saya ngobrol lagi boleh supaya muncul di layar sang MC cantik lagi. Boleh. Oke, Kak Cecil, mengelola sosmed sebagai lead generator itu ada dua. Toolsnya ada dua. Tools pertama namanya Reels dan Feed. Oke. Reels dan Feed itu adalah untuk berburu keluar kebun binatang. Jadi sebenarnya Reels dan Feed itu fungsinya adalah membesar kolam jadi danau jadi laut jadi samudra. Nah, ini ya, teman-teman ya, Anda menggunakan Reels dan Feed itu memperbesar kolam Anda. Kalau sampai let's say lah 10.000 follower, saya sebutnya itu masih kolam. Ya. Kalau 10.000 sampai 100.000 saya sebutnya danau. 100.000 sampai ke 1 juta saya sebutnya laut. Di atas 1 juta saya sebutnya itu sudah samudra gitu. Nah itu kira-kira tujuan kita tentunya jualan. Setuju dengan Kak Cecil? Tujuannya adalah memperbesar kolam jadi danau jadi laut jadi samudra. Berarti potensi jualan kan makin gede kan? Ya. Nah itu gunakan Feed dan Reels. Tapi Feed dan Reels dia cuma dilihat oleh 10% follower. Jadi perhatikan baik-baik nih, rata-rata cuma 10 mungkin 20. Kalau bagus banget, viral banget, mungkin bisa dilihat sampai 30. Tapi kalau terlalu viral malah mengecil karena yang lihat di luar kolam kita. Jadi Feed dan Reels bagus untuk memperbesar. Tapi untuk membangun relationship, kuncinya ada di story. Karena story dilihat oleh 99%. 95% lah, nggak usah 99. 95% follower itu yang lihat story kita. Nah, saya mau tanya, Kak Cecil pernah nggak habis ke kafe ini pulang posting foto-foto kekinian Instagramable, nggak lama kemudian temen nyapa, Sil, lu habis makan di sana ya? Gue juga bulan lalu di situ ya, asik ya tempatnya ya. Bener atau benar? Benar. Yang paling enak menciptakan engagement dari sana. Betul. Karena orang melihat kita melihat So, cara pertama yang waktu saya makin pendek guys, cara pertama adalah bikin story rutin sehari kurang lebih 3 jam 4 jam sekali terkait activity salesmu. Itu yang saya lakukan dan itu menghasilkan luar biasa. Saya berikan tips yang ini. Oke. Jadi story adalah, saya akan berikan bonus hari ini siapapun yang mau membuat story bagus dari webinar kita Sales Summit 2026. Saya berikan satu tema. Jadi Anda bisa ambil ya, Anda bisa bikin, lalu Anda masukkan produk Anda jualan. Jadi penutup story-nya mesti, Cecil jualan ini hubungi saya di nomor ini. Oke. Nah, temanya Ilham tolong tulisin, Anda bikin. Saya upgrade di Sales Summit hari ini bareng Coach Gregory Chandra untuk serve Anda lebih baik customer saya. Lalu Anda tuliskan hubungi saya di mana. Bagi yang mau bikin temanya, saya ulang ya, Ilham tolong tulisin ya. Saya upgrade di Sales Summit 2026 bareng Coach Chandra untuk serve Anda lebih baik customer saya. Untuknya adalah hubungi Cecil nomor ya. Kenapa nomor? Karena kalau Anda pakai link saya repostkan juga nggak ada gunanya, harus saya copy link. Tapi kalau nomor itu akan muncul. Saya akan pilih 3 story terbaik, saya repostkan. Silakan kreativitas masing-masing. Berarti saya akan putarkan kamu di kira-kira 125k follower. Itu bonus saya buat teman-teman hari ini. Adu kreasi,
aduh keren, ya. Ingat, yang dijual bukan saya, yang dijual kamu. Jadi jangan isinya preminya Coach Chandra bagus ya, jangan. Saya nggak butuh dibantu jualan. Saya tiap hari fokus hidup saya hanya tentang jualan. Karena apapun yang kamu kerjakan dalam hidup kamu jualan. Oke, yang saya mau bantu saya menjual kamu. Jadi temanya adalah, bayangkan teman-teman, ikut webinar pun bisa jadi sebuah tema intake dengan customer. Misalnya seorang Kak Cecil, misalnya apa? Misalnya Kak Cecil jual apa deh? Jual kue basah gitu. Ya, boleh. Oke, ya jadi saya upgrade dengan Coach Gregor Chandra. Anda mention saya supaya saya bisa repost. Buat yang mau di repost ya silakan mention, yang nggak mau di repost ya nggak usah mention. Saya ikut Sales Summit untuk upgrade dengan Coach Gregor Chandra supaya bisa serve Anda lebih baik. Hubungi Cecil, nomornya di sini. Jadi penutupnya adalah kamu. Oke, kalau gitu saya post juga nanti ya Coach ya. Ayo, ya tapi tidak ada KKN ya, saya tetap memilih yang terbaik ya. Ya, gitu loh. Oke, ya 3 yang terbaik saya akan munculkan di storyline saya hari ini, saya repost. Jadi habis-habisan lah jual dirimu. Kalau jual diri aja nggak mau, gimana bisa jadi sales hebat? Gitu. Oke. Nah, saya bisa bantu. Aduh, waktunya tinggal 10 menit. Aduh, saya stres ya. Stres, beneran stres. Ya, gimana cara membawakan sebanyak mungkin tapi waktunya terbatas banget. Oke. Jadi teman-teman, saya pagi ini saya cuma bisa bantu Anda meningkatin expecting, approaching sampai strategi full. Kalau mau strategi lain nanti kita bikin kelas khusus sama saya. Yang mau dan mau banget tinggal bilang ke tempatnya Coach Sandy. Nanti dibikinin kelas khusus. Kalau bisa juga jangan webinar, kalau bisa offline saya lebih happy lagi. Oke. Nah, so penutupnya adalah kata-kata tadi, customer tidak pernah mencari harga termurah, dia mencari nilai baik. Disinilah jebakan seller. Lawan kompetitor yang diadu harga. Oke, Kak Cecil, sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan penutup nih sebelum teman-teman yang nanya. Ya, oke ya. silakan Coach. Baju 50.000 sama baju 500.000 mana yang lebih mahal? 500.000. Ya, mungkin dalam benaknya Kak Cecil pertanyaan bodoh macam, wah itu Coach, 50.000 dengan 500.000 udah pasti 500.000 lebih mahal. Anda lihat, kalau tidak ada parameter apapun, penentu mahal dan murah adalah pada harga, benar nggak? Betul. Ya kan tadi saya hanya menanyakan dengan parameter harga. 50 dengan 500.000, ya udah pasti 500.000 lebih mahal. Sekarang saya berikan parameter. Yang 50.000, 2 kali cuci, dulu beli ukuran S, sekarang double XL. Kelar jadinya Coach ya. Oke. 2 kali cuci, dulu beli warnanya biru, sekarang warnanya pedal pop pelangi. Lentur berarti ya. Lentur, ya oke. Yang 500.000, 1000 kali cuci, tetap warnanya cemerlang. Oke, saya pakai meeting, saya pakai ngajar, saya tetap pede. Sekarang yang lebih mahal yang 50.000 atau 500.000? 50.000. Karena hanya 2 kali pakai. Berarti otakmu langsung menghitung price per use, benar ya? Harga per pemakaian. Apakah setiap orang lalu akan yang membeli yang 500.000? Enggak juga. Di situ dikenal segmenting, targeting, positioning, benar? Tapi kalau 500.000 saya berikan cicilan 60 bulan. Buset, situ beli baju PR ya kira-kira ya. Sekarang kalau kasih contoh kan ekstrim supaya otak mudah ya. Nah kalau yang 500.000 diberikan cicilan 60 bulan, yang 50.000 bayar cash, sementara itu 2 kali pakai rusak, yang ini 1000 kali pakai tetap bagus. Engkau beli yang mana? 500.000. So you see guys, saya gunakan analogi ini. Mahal dan murah tidak mengacu pada angka. Mahal dan murah sejatinya adalah proses perbandingan antara manfaat dengan mudarat. Bahasa kerennya adalah cost benefit analysis. Jadi sebenarnya ketika kamu berinteraksi dengan customer, kamu mengkomunikasikan cost benefit analysis. Jadi kata mahal adalah kalau dia ngerasa manfaatnya lebih kecil dari mudarat. Itu mahal. Mudarat kan adalah cost, manfaat kan adalah benefit. Ya. Kalau dia merasa manfaatnya jauh lebih besar dari mudaratnya, dia akan mengatakan murah. Ya.
Ya toko banting-banting udah jelas, yang dibanting harga. Nah kalau Anda ikutan di situ itu ada namanya sum to zero games. Yang zero apa? Margin laba. Nah disitulah sales harus bisa mengkomunikasikan value. Faktor pembentuk value itu banyak banget. Kemasan menentukan nggak? Ya. Servis menentukan nggak? Iya. Jaminan menentukan nggak? Iya. Udah. Garansi orang 1 tahun, Anda berani garansi 1,5 tahun, nilainya naik atau turun? Naik. Harganya tetap loh. Iya. Naik tetap. Ya. Jadi saya nggak bisa bahas sampai mendalam karena saya udah diingetin loh, saya nggak boleh lewat karena Iya, 5 menit lagi nih tinggal 5 menit nih. Jadi saya so sorry tuh, saya banyak banget yang saya pengen sampaikan tapi karena waktu saya harus membatasi. Saya hari ini sampai di sini. 5 menit in case ada yang mau nanya, saya bantu. Tapi kalau nggak ada yang mau nanya ya nggak berarti kita pandang-pandangan 5 menit juga. Nggak begitu juga Ferguson, ya. Silakan. Oke, sepertinya bakal banyak banget nih coach yang mau bertanya. Mungkin As selanjutnya apa? Dari 4 as. As ketiga adalah kerja tuntas. Oke, masih ada satu lagi Kerja ya. tuntas berarti kerja kerasnya ada, kerja cerdasnya ada. Nah kalau kamu sudah bisa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, baru ada as keempat dan ini yang paling membuka luas pintu rezeki. Kerja ikhlas. Nah, pertanyaannya gimana bisa ikhlas kalau kamu kerjanya nggak ada kerja keras, nggak ada activity, nggak ada conversion ratio, tiap ketemu orang mukamu kayak mau nerekam orang, ngomong sama Kak Cecil mukanya kayak pengen merekam karena ngelihatnya ini Cecil, Marcella, kantong omset, wah gua mesti closing dia nih. Gimana bisa kerja ikhlas? Itu ya, jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ini ikhlas cuma bisa dilakukan kalau keras, cerdas, dan tuntas. Semoga menjawab. Ada lagi? Oke. Push. Sepertinya Push itu kalau full kan kita menarik aja. Kalau push kita berarti bekerja di database. Nah itu kita bahas di kelas berikut. Push itu berarti kita yang actively push. Ya. Menyapa siapa, bagaimana mengelola database, bagaimana menggarap customer cold, warm, hot, nah itu push. Nah, sayangnya waktunya nggak ada, saya tinggal 3 menit bayangin. Dan kalau saya sampai telat, saya dimarahinnya sama senior saya. Ini Pak James Dwi kan? Iya betul Pak. Pak James Dwi juga salah satu mentor saya gitu loh ya. Nanti saya dimarahin lagi sama Pak James Dwi. Oke, nah ini ada satu pertanyaan juga nih coach yang katanya satu ya. Gimana cara jualan barang import resmi versus sesama barang import tapi di bawah tangan. Jadi harganya mereka sangat murah. Jadi kalau dibandingkan dengan harganya sangat murah. Oke. Kalau faktor-faktor yang seperti itu sebenarnya bukan di ilmu jualan. Itu sebenarnya udah di bagian dari struktur marketnya tidak similar gitu loh ya. Contoh, Microsoft dulu mengalami seperti itu gitu loh. Artinya dia nggak bisa jualan softwarenya karena software gelapnya semua di mana dimanapun Anda beli komputer pun langsung sudah terinstall. Nah di situ itu bukan ranahnya jualan. Nah kalau Microsoft dulu mampu sampai melobi pemerintah, dilakukan razia gede-gedean, ya bahkan toko-toko disita, ditutup, itu Kejagung turun tangan, Bareskrim turun tangan. Nah itu yang Anda tanyakan itu di luar ranah sales, Pak. Itu ranahnya adalah struktur industrialnya. Jadi saya tidak punya jawabannya dalam kelas salesnya, karena itu memang bukan ranah sales. Yes. Oke, baik coach. Waktu kita tinggal 2 menit lagi, kayaknya agak mepet nih kalau kita buka pertanyaan. Mungkin. Jadi apa yang kita lakukan dalam 2 menit? Ya, mungkin saya mau berikan kesempatan buat coach Chandra last word mungkin atau statement buat teman-teman sales nih supaya lebih tadi kerjanya lebih semangat, lebih cerdas, lebih tuntas, lebih ikhlas nih. Ada satu. Last word-nya pagi ini ya, karena kita kan nanti mau bikin kelas bareng lagi. Jadi last word pagi ini. Ya. Jualan itu sederhana, ini profesi, ini bicara penghasilan. Jadi saya merangkum penutupnya simple. Kalau kamu mau do it, you just do it. Do it yang kiri, do it yang kanan. Jadi penutupnya Kak Cecil, you won't do it, you just do it. Di sebelah kiri kerja keras, di sebelah kanan kerja cerdas. Lakukan dua-duanya, kamu kerja tuntas, maka kamu bisa ikhlas menjalani profesi jualan.
Mantap. Terima Oh ya, kasih jangan Coach lupa tetap Chandra, berlaku ya. luar Saya biasa akan repostkan sekali. 3 story terbaik ya. 3 story terbaik akan saya repostkan. Buat yang mau aja. Oke, buat Bagi yang mau tetap aja connect nih dengan saya, ini kerjanya semua ya. cara connect dengan saya. Coach Chandra, oke teman-teman, untuk yang mau aja nih kata Coach Chandra ya, silahkan langsung di scan aja dan bisa langsung mendapatkan sales coach dari Coach Chandra seharga 99